ini kita dapat melihat seperti apa metode atau cara parenting atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di sekitar kita terhadap anaknya. Bahkan kita dapat merasakan sendiri seperti apa metode atau cara pola asuh atau parenting yang diterapkan oleh orang tua kita kepada diri kita. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, ada metode parenting yang akan memberikan dampak negatif kepada anak, dan metode ini jika dibiarkan terus-menerus akan memberikan karakter negatif ini akan berdampak besar jika dibiarkan terus-menerus, yaitu akan dilakukan secara turun-menurun. Nah, parenting yang memberikan dampak negatif tersebut disebut dengan toxic parenting. Toxic parenting adalah pola pengasuhan yang keliru atau salah dan tanpa sadar dapat melukai psikologis anak nih. Pola pengasuhan tersebut dilakukan oleh orang tua yang umumnya kasar, tidak dewasa, atau bahkan memiliki gangguan mental. Nah, biasanya orang tua yang seperti ini juga mengalami toxic parenting atau pola pengasuhan yang salah saat dididik oleh orang tuanya dulu. Namun, toxic parenting dapat juga dilakukan oleh orang tua normal yang tanpa sadar menjadi racun bagi psikologis anak. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa metode yang diterapkan orang tua kita atau orang tua sekitar kita adalah pola asuh toxic parenting? Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, orang tua terlalu mengontrol anaknya. Yang kedua, orang tua cenderung membentak anaknya dan melakukan kekerasan verbal yang dilakukan tanpa disadarinya. Kemudian, orang tua memiliki sikap yang menyalahkan dan mengkritik anaknya. Lalu yang terakhir, orang tua memiliki sikap egois yang selalu menekan, mengkritik, membatasi anaknya yang sering dilakukan oleh para toxic parent. Nah, menjadi orang tua merupakan masa alamiah yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru para orang tua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orang tua kita memperlakukan diri kita saat menjadi seorang anak, maka sudah cukup pula bekal untuk menjalani masa orang tua yang akan kita lakukan di kemudian hari. Namun, seiring perkembangan zaman, adanya kekhawatiran bahwa menjadi orang tua pada zaman sekarang tidak bisa lagi sama dengan menjadi orang tua pada zaman dahulu. Nah, tadi kita udah mengetahui nih apa sih toxic parenting itu dan seperti apa orang tua yang menerapkan metode tersebut. Sekarang kita akan masuk ke pengertian pola asuh. Nah, pola asuh atau yang kita kenal dengan istilah parenting merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, seperti mengasuh, membimbing, dan memimpin anaknya dalam keluarga. Menurut Baumrind, pada prinsipnya parenting atau pola asuh merupakan parental control, yaitu bagaimana cara orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anaknya untuk melakukan tugas-tugas perkembangannya menuju proses dewasa. Baumrind menjelaskan bahwa pola asuh orang tua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang akan mempengaruhi perkembangan kepribadian sang anak. Nah, demandingness adalah menggambarkan bagaimana standar kontrol perilaku yang ditetapkan oleh orang tua kepada anak. Demandingness juga merupakan seberapa jauh orang tua menuntut anaknya dan mengharapkan tanggung jawab dari tingkah laku anak-anaknya. Yang kedua, ada responsiveness, yaitu menggambarkan bagaimana orang tua merespon anaknya, seperti apa dengan kehangatan dan dukungan orang tua. Responsiveness atau penerimaan adalah seberapa jauh orang tua merespon kebutuhan anak dengan cara menerima dan mendukung apapun yang dilakukan oleh sang anak. Yang pertama, pola asuh autoritatif. Pola asuh ini mengandung demanding atau responsif karena adanya tuntutan dari orang tua yang disertai dengan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Hal ini bertujuan adanya harapan dari orang tua akan kematangan perilaku sang anak disertai dengan kehangatan yang diberikan oleh orang tua. Nah, yang kedua ada pola asuh authoritarian atau yang kita kenal dengan pola asuh otoriter nih. Nah, pola asuh ini dari namanya aja udah gak asing nih di kita.
Nah, pola asuh ini mengandung demanding dan unresponsive, di mana orang tua selalu menuntut anaknya tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya nih. Tanpa disertai dengan komunikasi terbuka orang tua dan anak, dan juga tidak adanya kehangatan yang diberikan oleh orang tua. Nah, orang tua juga memperlakukan anaknya dengan tegas dan suka menghukum anak yang tidak menjalankan keinginan orang tuanya. Yang ketiga, ada pola asuh permisif. Pola asuh ini mengandung undemanding dan responsif. Nah, pola asuh ini biasanya orang tua terlalu membebaskan anaknya dalam segala hal tanpa adanya tuntutan dan kontrol, sehingga anaknya diperbolehkan melakukan apapun yang diinginkan ya, yaitu pola asuh uninvolved. Pola asuh uninvolved ini mengandung undemanding dan unresponsive, di mana orang tua bersikap mengabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginannya dibanding kebutuhan dan keinginan sang anak. Tidak adanya tuntutan dan juga tidak adanya komunikasi antara orang tua dan anak, serta tidak adanya larangan sehingga anak diabaikan. Nah, dapat kita lihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang tua menggunakan kombinasi dari beberapa pola asuh yang sudah saya jabarkan tadi. Akan tetapi pastinya ada satu pola asuh yang akan lebih dominan dibanding pola asuh yang lainnya yang diterapkan. Berbicara mengenai pola asuh dalam Islam sebenarnya merupakan pembahasan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam atau dalam ajaran Islam. Dalam syariat Islam sudah diajarkan bahwa mendidik dan membimbing anak merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, karena anak merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Maksud dari ayat ini yaitu perintah kepada orang tua atau umat muslim untuk memelihara keluarga, termasuk anak, mengarahkan anak, mendidik dan mengajarkan anak agar dapat terhindar dari siksa api neraka. Menjalankan ajaran Islam dengan benar sehingga dapat membentuk anak yang memiliki akhlakul karimah dan menjalankan kehidupan yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam konsep Islam sendiri memang tidak dijelaskan nih gaya pola asuh atau parenting apa yang terbaik atau yang lebih baik diterapkan dalam mendidik anak. Namun lebih menjelaskan tentang hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh orang tua tergantung pada situasi dan kondisi anak. Pola asuh yang bersifat keteladanan. Lalu yang kedua, pola asuh yang bersifat nasihat. Ada pola asuh dengan perhatian atau pengawasan yang meliputi perhatian dalam pendidikan, terutama dalam praktik dan pembelajaran anak. Kemudian menanamkan akidah yang sehat dan latih beribadah sejak dini. Lalu mengajarkan kepada anak sesuatu yang halal dan haram sejak dini. Karena Islam mengajarkan anak-anak konsep halal dan haram dalam hidup. Hal ini agar anak saat tumbuh dewasa dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan anak-anak nanti dapat menjadi generasi yang dapat hidup mandiri. Kemudian ada belajar. Belajar itu wajib dan orang tua juga wajib memberikan fasilitas yang terbaik kepada anaknya dalam proses belajar. Karena belajar dapat menyebabkan kaum muslimin mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau yang menggerakkan kemauan untuk memilih perbuatan-perbuatan tertentu. Dan dengan belajar, anak akan dapat membedakan sesuatu yang halal dan haram. Jika anak di usia dini sudah diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran dan mengenal ajaran-ajaran agama Islam, ketika tumbuh dewasa nanti, ajaran-ajaran tersebut akan menyatu dengan kepribadian sang anak. Kemudian ada hukuman. Menghukum anak laki-laki ataupun anak perempuan merupakan hal yang dianjurkan dalam syariat Islam. Namun, peran orang tua dalam mendidik dengan kelembutan dan memaafkan kesalahan anak-anaknya merupakan sesuatu yang harus ada di dalam keluarga yang dibangun oleh orang tua tersebut. Kemudian, persahabatan orang tua terhadap anak.
Diharapkan kepada orang tua dapat mendidik anaknya dengan cara yang bersahabat, seperti mengajak anaknya berbicara dengan lemah lembut dan diperlakukan dengan penuh rasa cinta. Selanjutnya, membiasakan anak meminta izin. Nah, ini salah satu adab yang patut dibiasakan oleh anak-anak sejak dini. Karena dengan meminta izin atau permisi, anak dapat mengetahui bahwa ia tidak dapat melakukan semua hal yang ia inginkan sesuka hatinya. Anak dibentuk untuk menghargai orang tuanya dan menghormati keputusan orang tuanya dengan meminta izin terlebih dahulu. Selanjutnya, adil terhadap anak-anak. Nah, sikap ini sangat penting untuk diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kenapa hal ini penting? Karena jika orang tua melakukan anaknya dengan berbeda-beda dan suka membanding-bandingkan, hal ini akan menanamkan kedengkian dan perpecahan dalam persaudaraan anak-anaknya. Yang terakhir yaitu saling menopang keluarga. Islam sangat antusias jika seorang anak dapat tumbuh besar dalam naungan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Islam membalut perkawinan dengan jalinan ikatan yang kuat yang tidak mudah pudar dan retak oleh perceraian. Antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban terhadap satu sama lain, sehingga jika kewajiban-kewajiban tersebut terpenuhi, maka akan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah, akan membangun karakter positif kepada anak-anaknya sehingga dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Menurut saya, pembahasan ini sangat penting untuk dibahas dan diatasi, karena dengan kita mencegah toxic parenting, kita akan membangun generasi yang lebih positif dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Untuk teman-teman yang ingin beropini atau bercerita, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke platform media sosial kamu. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.